Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Raisyah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai cerita pendek dalam subbab struktur cerpen. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Masih sama seperti sebelumnya, kompetensi dasar yang perlu kita kuasai adalah KD 3.9 dan 4.9. Namun, pada pembelajaran kali ini, Ananda diharapkan untuk mampu memahami struktur-struktur teks cerpen. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sudah seperti biasanya, kita selalu mempelajari struktur terhadap tiap-tiap teks. Lalu, kita akan mempelajari juga struktur pada cerpen. Kira-kira apa saja sih struktur cerpen ini? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya ada beberapa pandangan ahli mengenai struktur cerpen. Ada yang menganggap bahwasannya struktur cerpen ini hanya ada 3, yaitu abstrak atau orientasi, lalu komplikasi, dan terakhir resolusi, hanya 3. Lalu ada yang 5 seperti ini, pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada adanya konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Dan ada juga yang menganggap bahwasannya struktur cerpen itu ada 6, diawali dengan abstrak, barulah sampai pada penyelesaian. Namun, karena kita menilik dari buku bahasa Indonesia keluaran dari Kemdikbud, maka kita akan sepakati bahwa struktur cerpen yang kita pelajari adalah 5 ini, yaitu pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju pada konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Lalu bagaimana sih struktur ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Struktur yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, atau yang disebut juga dengan eksposisi atau orientasi. Nah, dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, juga tidak lupa pula, dalam bagian ini biasanya akan diceritakan bagaimana latar, tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam cerpen. Nah, contohnya seperti berikut. Pada suatu hari, seorang ibu melahirkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki. Setelah melahirkan, ibu itu langsung ingin melihat sang anak yang sedang digendong oleh dokter. Namun, saat dokter tersebut membuka kain yang diletakkan di kepala sang anak laki-laki, ternyata sang ibu melahirkan anak yang tidak sempurna. Sang anak laki-laki tidak memiliki telinga. Nah, di sini dijelaskan bagaimana situasi awal cerita, yaitu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya dan ternyata anaknya kurang sempurna, yaitu tidak memiliki telinga ya. Nah, di sini terlihat bagaimana penulis membuka ceritanya dengan memperkenalkan tokoh yaitu ibu, lalu ada anaknya, ada sang dokter, dan keadaan atau peristiwa saat itu. Sebagai catatan, sebaiknya Ananda hindari penggunaan pada suatu hari ini di awal cerpen, karena ini sudah sangat klise ya. Jadi bisa langsung pada seorang ibu melahirkan anaknya atau di hari yang cerah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau pada suatu hari ini sangat dihindari karena memang sudah sangat klise. Selanjutnya, pengungkapan peristiwa atau yang disebut juga dengan komplikasi. Nah, dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, jadi di sini sudah mulai terlihat masalah-masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Contohnya seperti berikut. 7 tahun berlalu sudah ketika anak laki-laki yang sudah besar tersebut pulang ke rumah dengan wajah yang sedih dan murung. Sang ibu langsung menanyakannya, "Kenapa kamu menangis, anakku?" Anak itu menjawab dengan suara yang lirih, "Ketika aku di sekolah, anak laki-laki lain yang memiliki badan yang besar meledekku dengan menganggapku aku anak yang aneh." Di sini dilihat ya bahwa kesukaran-kesukaran ataupun masalah yang mulai dihadapi Anandanya adalah ketika sudah berumur 7 tahun dia sudah mulai masuk sekolah dan diledek oleh teman-temannya. Nah, ini nantinya yang akan menjadi konflik dalam
cerpen ini. Nah, sebagai catatan lagi, dilarang untuk menggunakan angka di awal kalimat. Jadi, jika memang perlu menggunakan angka, tulislah dengan huruf. Jadi, di sini bisa ditulis 7, ya. Oke. Nah, struktur yang ketiga adalah menuju pada adanya konflik, atau yang disebut juga dengan rising action. Nah, terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi yang tadinya mungkin anaknya sudah diledek ya, jadi makin sulit atau makin rumit nih, udah mulai menuju konflik masalahnya, tetapi belum klimaks. Nah, contohnya seperti ini. Tentunya mendengar hal tersebut membuat kedua orang tuanya merasa sedih. Sang ayah, anak laki-laki itu pun langsung mencari dokter untuk meminta bantuan dengan mendapatkan cangkokan telinga untuk anaknya. Berlalu, sang ayah, anak laki-laki tersebut akhirnya bertemu dengan seseorang yang sudah biasa dalam menangani cangkokan telinga. Namun ada syarat yang harus dilalui. Nah, jadi yang tadinya mulai persoalannya adalah dia diledek temannya, orang tuanya khawatir nih dengan kesehatan mental anaknya, sehingga orang tuanya semakin siapa yang telinga untuk anaknya. Nah, ini ya. Jadi situasinya mulai bertambah rumit tetapi belum klimaks. Nah, struktur yang keempat adalah puncak konflik atau turning point. Nah, bagian ini disebut pula dengan klimaks. Nah, ini dia klimaks atau puncak masalah dari sebuah cerpen. Adalah bagian yang paling besar. Perubahan. Misalnya, kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau mungkin gagal. Nah, contoh dari cerpen tersebut seperti ini. Laki-laki itu pulang ke rumah, sang ayah dioperasi untuk telinga. Anak laki-laki tersebut tentunya terkejut dan langsung bertanya, siapa yang rela untuk mendonorkan telinganya untuk? Ayahnya pun menjawab, dia. Nah, jadi klimaks atau puncak masalah dalam cerpen ini adalah ada seorang Nah, sebenarnya masih ada lanjutannya ya. Tidak cukup di sini. Saya ceritakan saja bahwasannya ternyata yang mencangkokkan telinganya adalah, oke, kita lihat saja di bagian akhir ya. Nah, struktur terakhir adalah penyelesaian ending atau koda. Nah, penyelesaian ending atau koda ini adalah akhir dari cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, kalau yang seperti ini nih biasanya lebih membuat pembaca berdebar-debar ya, atau ingin tahu bagaimana sih kelanjutan ceritanya, dan itu biasanya diserahkan kepada pembaca. Nah, contoh penyelesaian adalah seperti ini. Sang ayah mengibaskan rambut ibunya. Ketika anaknya dia menjadi orang yang sukses karena dia sudah memiliki tubuh yang sempurna, bisa menjadi orang yang sukses hingga pada suatu hari ibunya meninggal dan dia pulang ke rumahnya. Nah, ini baru lanjutannya. Sang ayah mengibaskan rambut ibunya. Ibumu untuk memanjangkan rambutnya agar kamu tidak tahu kalau dia yang sudah rela untuk mendonorkan telinganya. Seketika anak itu pun menangis dan memeluk sang ibu yang sudah meninggal. Anak laki berterima kasih untuk segala permohonan selama ini. Nah, jadi ternyata yang mencangkokkan telinga itu adalah ibu. Dan selama ini anaknya tidak pernah tahu karena ibunya sengaja memanjangkan rambut dan menutupi telinganya. Nah, begitulah kira-kira ya. Bisa dipahami bukan mengenai struktur ini?
Nah, sebenarnya di awal Ananda bisa juga menambahkan dengan struktur abstrak. Jika memang Ananda mau, sifatnya adalah opsional, sama dengan koda juga sifatnya opsional. Nah, untuk abstrak, contohnya bisa Ananda menjelaskan bahwasannya cerita ini merupakan cerita yang diangkat dari kisah nyata, atau pengalaman Ananda pribadi, dan lain sebagainya. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran struktur cerpen. Seperti biasa, ada satu kata mutiara untuk Ananda. Karena kau menulis, suaramu takkan padam di telangan langit. Akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Nah, jangan lupa ya untuk selalu menulis. Jangan menunggu sempurna untuk menulis, tapi sempurnakanlah apa yang Ananda tulis. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sukai dan ikuti supaya Ananda selalu mendapatkan pemberitahuan materi terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.